Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 223510876. Di sini saya akan melakukan konfigurasi router untuk menyelesaikan tugas praktikum SRWE saya. Yang mana di sini saya akan mengikuti konfigurasi yang sudah diberikan oleh asisten dosennya. Yang pertama di sini saya akan menggunakan router yaitu router 4331. Kemudian untuk switchnya itu 2960, ada dua switch. Kemudian untuk end device-nya ada dua PC. Nah, di sini kita akan melakukan perkabelan untuk menghubungkan kelima perangkat ini. Pertama itu dari router ke switch-nya itu menggunakan kabel straight. Dan dari Gigabit Ethernet 0001 ke switch ini fast Ethernet 05. Oke. Selanjutnya untuk dari sesama switch ini menggunakan kabel copper kabel cross. Ini dari 01 ke 01. Nah, selanjutnya untuk PC ke switch-nya itu menggunakan kabel straight lagi. Ini dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06 untuk switch satunya. Kemudian untuk PC keduanya itu fast Ethernet 0 dan ini ya fast Ethernet 018. Udah selanjutnya kita ganti dulu nih namanya jadi untuk router 1 jadikan R1. Kemudian untuk switch pertama jadi ini jadi S1 dan untuk switch kedua jadi S2. Untuk PC-nya ini jadi PC A dan ini jadi PC B. Oke. Selanjutnya sebelum kita melakukan konfigurasi ini kita harus menggunakan kabel konsol untuk biar bisa melakukan konfigurasi ke switch-nya. Yang mana ini dari untuk ke port konsol dan ini ke RS232. Kemudian sama juga untuk PCB-nya, untuk ke switch keduanya dari konsol dan ke RS232. Nah, selanjutnya sini kita akan lakukan konfigurasi. Pertama-tama kita ke PCA-nya, desktop, kita ke API configuration dulu. Ini kita masukkan IP address-nya untuk PCA-nya atau ini ya. PC pertamanya itu 192.168.3.3. Untuk subnet masknya langsung saja. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kemudian lanjut kita konfigurasi untuk PCB-nya. IP address untuk IP configuration untuk PCB-nya kita masukkan sesuaikan dengan data pada tabelnya. Untuk IP address-nya 192.168.4.3 dan subnet masknya. Dan selanjutnya default gateway-nya itu 192.168.4.1. Jika ya sudah, kemudian balik lagi ke CA-nya. Sini kita akan masuk ke terminalnya langsung, oke kan? Dan kita enter. Sini kita akan melakukan konfigurasi pertamanya itu untuk yang bagian ini tidak perlu dikerjakan. Kita langsung lanjut ke yang bagian tanda ini. Kita enable kan, en. Kemudian config p dan kita beri nama aja nih host name-nya S1. Hostname S1. Oke. Dan lakukan juga hal sama untuk PCB-nya. Kita keluar saja ini langsung ke terminal. Oke kan? Enable. Kemudian config. Dan kita ganti nama jadi hostname S2. Ini untuk yang PCB-nya. Ya sudah ya. Lalu kita kembali ke PCA-nya. Lanjutkan. Untuk yang ini tidak usah dikerjakan. Fokus langsung ke ini. Kita ngapain? VLAN 3. Di sini kita akan beri penamaan untuk masing-masing VLAN-nya. Nama itu VLAN 3 itu namanya management. Management. Oke, sesuai. Lanjut untuk VLAN 4.
namanya operation, operations, kemudian VLAN 7 itu namanya parking lot, ya lanjut ke VLAN 8 itu name-nya native, native. Oke, selanjutnya kita main yang PCB-nya. Untuk PCB-nya VLAN 3 ini sama juga namanya, name-nya management. Kemudian untuk VLAN 4-nya itu name-nya operation, name-nya operations. Kemudian VLAN 7 itu name-nya parking lot. Dan untuk VLAN 8 itu name-nya native. Oke. Dan kembali lagi kita ke VCA-nya. Di sini kita akan melakukan kita exit dulu. Dan kita akan melakukan konfigurasi untuk IP untuk VLAN ini. Jadi kita masuk ke interface VLAN 3, masukkan IP address-nya 192.168.3.11, dan masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Ya sudah pas. Oke, dan kita no SH kan, no shutdown, dan exit. Langsung kita pen IP default gateway-nya. Oke, default gateway-nya itu 192.168.3.1. Oke, sudah. Langsung saja kita maaf, kita langsung aja balik untuk MPCB-nya lagi. Nih, untuk ini exit kan saja. Kemudian kita masuk untuk interface VLAN 3-nya. Nah, apain IP configure IP address-nya 192.168.3.12. Tuh, subnet mask-nya 255.55.255.0. Sudah cocok. Langsung no SH. Kemudian kita exit saja dan masukkan IP default gateway-nya. Default gateway-nya 192.168.3.1. Ini 3.1. Acak dulu, pastikan dulu. Ya sama. Oke, langsung saja enterkan. Dah. Dan kita kembali lagi ke PCA-nya. Kita akan lakukan interface untuk interface range ya. Interface range ini untuk masukkan interface yang 2 sampai 4, kemudian 7 sampai 24 ini untuk akan masukin ke VLAN 7 di sini. 0, 2 sampai 4, koma, ethernet yang 0, 7 sampai 24, kemudian gigabitnya 0, 1 sampai 2. Ini sampasan 2 sampai 4 ini karena satu tadi dipakai oleh switchnya, kemudian ini 1 sampai 24 karena 6-nya tadi, dan 6 dan 5 itu dipakai tadi terus untuk hubungkan router ke switch, dan juga dipakai untuk switch ke PC. Di untuk 1, 5 dan 6 itu tidak bisa dipakai di sini, jadi hanya yang sisa-sisanya aja yang dipakai.
dan enter kan, dan kita switch port akses, mode akses, switch, oh lupa C nya, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 7. Oke, dan kita shutdown kan semuanya, sip. Oke lah, still shutdown semuanya. Selanjutnya kita lakukan yang untuk konfigurasi di PCB-nya. Kita langsung saja interface range F02 sampai 17, dan koma standar 019 sampai 24. Ya betul. Kemudian gigabitnya 1 sampai 2. Nah, untuk yang kali ini itu karena yang 01-nya itu dipakai tadi, kan untuk ini nih yang dipakai tadi 18. Jadi 2 sampai 17 dan 19 sampai 24. Dan langsung aja kita shutdown kan. Down kan. Eh, salah. Kita switch port dulu. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 7 juga. Lalu kita shutdown kan. Oke, ada hasil shutdown semua ya. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke PCA-nya. Untuk ini kita exit kan saja. Oke. Dan kita melakukan untuk kita apain untuk interface yang F06 ini itu untuk dimasukkan ke VLAN 3 di sini. Interface F0 per 6. Kita saja switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Oke. Kemudian kita cek apakah apa dia show VLAN, kita end kan dulu, dan show VLAN brief. Nah, lihat ya, sesuai dengan ini ya, yang pada S1-nya untuk P1-nya sesuai dia. Ini mana default ini 0 per 5, yang 1 sama 0 per 1 sama 0 per 5. Kemudian yang 3 ini tadi dia berisi yang 06 ya. Kemudian untuk plugin load yang 7 ini itu berisi dari 2 sampai 7, kemudian 8 sampai 24. Selanjutnya kita akan lakukan yang untuk PCB-nya lagi. Ini kita setkan aja. Oke. Interface F0 per 18, sorry. Dan switch port mode akses. Dan switch port access VLAN. VLAN 3, VLAN 4. Sorry, VLAN 4 di sini. Ya, VLAN 4. Ya sudah. Selanjutnya kita end kan saja dan kita cek show VLAN brief. Oke, kita cek apakah sesuai atau tidak. Untuk defaultnya itu ada 01 saja, kemudian yang 0, yang 4-nya ini itu dia yang FH015 ya, kemudian sisa itu dapat di VLAN 7-nya yang parking lot. Sesuai ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi trunk. Kita kembali lagi ke PCA. Langsung kita masuk saja ke konfig-nya. Langsung kita interface F01 ya. Kita jadikan dia switch port mode trunk. Oke, dah ya. Kemudian lanjut saja dulu sampai selesai yang banyak. Dan switch
port switch port from native VLAN 8. Oke, dan kita apain yang di allowed-nya switch port from oh, kenapa ini? Oh, itu yang ganggu ini. Switch port from allowed VLAN 3, 4, dan 8. Oke, dan kita end-kan saja dan kita cek tangnya show interface run. Oke, lihat di sini ya. Memang native untuk yang F0/1 itu native dan ada 8. Kemudian yang di allowed itu ada 3 sampai 4, kemudian ada 8. Oke. Selanjutnya kita apain yang untuk PCB-nya. Kita convert dulu. Kemudian interface F0/1 switch port mode run. Oke. Lanjut. Switch port run native VLAN 8 juga kan. Oke. Kemudian switch port trunk allowed allowed nah VLAN-nya itu 3, 4, dan 8. Oke. Dan kita end-kan saja dan kita cek show interface trunk. Dapat dicek juga ini dia mode on-nya 100 ranking, kemudian relatif VLAN 8, dan yang di allowed-nya tuh 3, 4, dan 8. Selanjutnya kita akan untuk apa ini yang interface F05 nya untuk masukin ke sini nanti kita kembalikan dulu yang ke PCI-nya. Kita masuk conf P dulu. Eh, interface F0/5. Oke, dan switch port mode trunk, kemudian switch port strong native VLAN 8, kemudian allowed-nya 348. Oke, dan langsung saja kita end kan, dan kita show dulu apa ya, show interface strong ya. Oke, dapat lihat di sini kan. Ini alasan kenapa tidak muncul yang F05 itu ya, karena ini dia tadi jelaskan karena satu router itu down, apa dia nggak muncul di list ini. Dan kita copy running config start up config running config ya sudah. Eh, oh ini tidak usah lah sepertinya, tidak tahu kenapa ini, abaikan aja. eh Kemudian kita lakukan yang untuk PCB-nya lagi. Kita lakukan hal sama juga. Interface, salah. Kita config dulu. Dan interface F0/5. Dan switch port mode trunk. Dan aktifkan 8 dan lautnya 348. Dan kita end-kan saja. Dan kita cek show interface trunk. Ya, dapat lihat. Tadi sama seperti yang PCA-nya. Dan sudah, lanjut kita untuk yang keluar saja ini kita langsung kita apain konfigurasi untuk yang routernya lagi. Saja ke routernya dan CLI ini kita apain aja ini menu enter. Oke.
Pertama kita melakukan ininya, kita memberi penamaannya. Untuk R1 jadi hostname kita enable kan, kemudian conv dan hostname R1. Ya, yang lain tadi tidak usah dilakukan. Kita langsung aja fokuskan ke yang konfigurasi router ya. Dan di sini interface Oke, 0/0/1. Nah, no S kan. Kemudian kita exit aja. Dan kita masuk ke interface. Ini untuk penamaan interface-nya. Pertama itu G 0/0/3. Itu, eh, eh, oh salah-salah. 1.3 maksudnya. Kemudian kita description management network work. Ya sudah mirip. Mungkin kita encapsulation dot IQ 3 dan lanjut ke IP address-nya. IP address 192.168.3.1 sampai masa 255.255.255.0. Ini kok lebih kali ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ke interface yang apanya lagi G 0/0/1.4 nya, yang description-nya kita ganti jadi operation network operations network work. Oke. Dan kita encapsulation lagi tapi dotnya dot IQ nya 4. Kemudian IP address-nya kita ganti saja ini jadi 4. Oke. Lanjut ke yang untuk yang 1.8 ya. Ini 1.8. Oke, untuk description-nya kita ganti ini jadi native VLAN. Native VLAN. Eh, VLAN. Kemudian untuk dotnya jadi 8 dan kasih nama native. Sudah. Dan selanjutnya kita endkan saja dan kita cekkan show IP interface brief. Dapat ya. Sama ya, sudah mirip. Untuk apanya IP-nya itu 1.3.1.4 sudah diberikan IP-nya, kemudian 8 tidak sudah. Kemudian untuk metodenya manual ini yang cuma 3 sama 4 aja, 1.3 sama 1.4 aja. Kemudian statusnya ini up semuanya dari 1 sampai 8 up semua. Lokalnya juga up semua. Oke. Lanjutnya di sini kita keluar saja. Udah terhubung semua nampaknya ya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan ping untuk tes apakah fungsi apa tidak. Pertama di sini kita akan melakukan ping. Pingnya di sini kita akan melakukan dari ping dari PC A ke PC B. Ini keluarkan saja. Kita langsung command prompt. Kita ping untuk IP-nya yang PCB. Ping 192.168.4.3. Oke. Oke, kita teko sekali. Tapi sebenarnya ini tak masalah karena kita bisa lakukan ping sekali lagi dan dia akan normal. Ini emang normal. Ya, berarti yang pertama ini. Oke, berarti aman dia. Lalu langsung kita coba lagi untuk yang dari PCB ke PCA-nya. Dikeluarkan saja dan prompt, tapping,
192.168.3.3. Oke, dapat langsung deh ya. Sudah aman berarti. Atau kita juga bisa juga melakukan ping dalam bentuk lain, yaitu dari sini. Ntar, kita full screen contohnya. Ini kita kirimkan nih dari PC A ke PC B. Nah, dapat sini successful, berarti tandanya memang sudah berhasil. Berarti konfigurasi sudah berfungsi 100%. Itu segitu saja untuk konfigurasinya dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.